Apa kabarnya teman-teman semua? Baik, sehat? Alhamdulillah. Hari ini agak spesial sebenarnya, karena kemarin sebenarnya bulan lalu kita nggak sempat ngadain ngadu ide karena teman-teman ngadu ide pada udah mudik duluan. Jadi alhamdulillah kita bisa bersyukur kita masih pada kumpul di sini sekarang membicarakan satu tema yang sebenarnya ini tema lama. Inkubator bisnis, inkubasi. Judulnya apa? Inkubasi biar nggak basi. Dua yang sudah hadir adalah Kang Doni Hananto dari Kindara. Tepuk tangan dong untuk Kang Doni dong. Ini Kang Doni Hananto. Follow di @Doni Hananto. Follow ya kakak. Oke, kita nggak cuma berdua sebenarnya, masih ada satu teman kita lagi. Tepuk tangan untuk Kang Indra Barapraja. Mana Kang Indra? Kang Indra ini dari BDV, Bandung Digital Valley. Ada yang pernah dengar Bandung Digital Valley? Ini mah Neng Hani mah mampir di mana-mana, nggak aneh kalau dia mah bencelok di mana-mana, dia ada di mana-mana, itu hebat. Ada yang pernah mendengar Bandung Digital Valley nggak? Nggak ada yang mau ngacung ini teh? Oh tuh, udah pernah satu fotografer. Oh itu fotografer ya? Bandung Digital Valley itu apa hubungannya sama Telkom? Itu dulu kan? Saya nanya dulu. Ya, jadi Bandung Digital Valley itu inkubator yang dimiliki oleh Telkom. Tapi dioperasikan, dikelola oleh komunitas industri digital kreatif Indonesia. Dimiliki oleh Telkom, dioperasikan, dikelola oleh PIKTI itu Masyarakat Industri Kreatif TIK Indonesia. Oke, berarti secara operasional ada dukungan Telkom, tapi sebenarnya menggerakkan betul di ini ya tadi komunitasnya. Ya. Oh gitu ya. Sebentar, saya sudah pernah kayaknya. Yang di atas itu kan ya? Iya, dulu pernah waktu apa ya? Waktu wali kota Kang Emil ya. Umur lupa. Tapi itu lantai 6 kan? Itu lantai 6. BDP-nya lantai 4 pas transit. Transit yang di bawahnya itu ya BDP-nya. Oke, tepuk tangan dulu untuk dua pembicara kita. Tolong jelasin dulu dong salah satu dari teman-teman ini apa sih inkubator sebenarnya? Secara konsep dan secara operasional dia ngapain? Kalau di bisnis, kalau gue ngeliatnya lebih ke penguatannya itu. Penguatan? Nah, masalah siap atau enggak, ya bisa aja sebenarnya tanpa inkubator. Kita juga banyak lihat bisnis-bisnis yang udah akhirnya jalan. Lu juga kan dulu nggak pakai ada inkubatornya jalan kan? Kalau gue kan bisnis anjing berenang, nyemplung dulu baru belajar berenang. Tapi emang sebenarnya gitu, kita lebih nyaranin gitu. Kalau kebanyakan belajar teori berenang dulu, kita nggak bisa. Mendingan emang ikut dulu baru belajar. Oke, lalu. Nah, lalu kalau untuk inkubatornya sendiri, inkubator bisnis kalau buat gue definisinya adalah ya itu penguat. Jadi buat bisnis-bisnis yang bisa juga buat. Jadi memang ada dua tipe sih yang kita lihat. Ada yang memang dikhususkan untuk bisnis yang belum netas, dalam artian teman-teman yang bisnisnya masih ada di atas kepala nih, yang belum dijadiin. Ada inkubator yang mengkhususkan diri untuk membantu untuk mematangkan idenya sampai launch. Jadi yang dari tadinya baru ide sampai dia mulai berproduksi, sampai produknya ada, sampai mulai jualan. Dia sampai di fase-fase awal. Tapi ada juga yang memang mungkin untuk bisnis yang udah jalan, tapi masih merasa butuh bantuan. Nah ini juga yang itu salah satu yang kita lihat juga sih, bahwa emang sih kesannya modal duit itu masalah besar gitu ya. Tapi kayaknya masalah yang lebih besar yang kita temukan tuh bukan cuma masalah duitnya. Sebenarnya kalau bisnisnya udah bagus, dilihat sama investor bagus, nyari duit gampang kok. Beneran. Masalahnya kayaknya sekarang ini susah nyari investornya karena investornya juga nggak yakin. Lu bisa apa gua kasih sekian ratus juta, ntar jadi nggak nih
duit gue hilang nggak nih? Gitu. Jadi Bener sebenarnya pisan ya, Pak. gitu. Nah, jadi yang kadang-kadang dibutuhkan itu penguatan kapasitas atau bahasa kerennya capacity building gitu ya. Ya, itu yang mungkin difokuskan di inkubator, di beberapa inkubator. Kalau buat yang saya wakili sekarang, Kinara juga menjadi operatornya inkubator bisnis, inkubator Mandiri. Jadi inkubatornya dari Bank Mandiri, itu kelanjutan dari program Wirausaha Muda Mandiri. Ada Mandiri buat bisnis inkubator, dan itu yang kita lihat bahwa di situ lebih fokus kepada penguatan dasar-dasar bisnis. Itu kayaknya, is it true also in BDV? Ya, di BDV, oh ya tadi klarifikasi dikit, mungkin si Auto bingung gitu ya. Yang tadi gratis tinggal daftar di website itu untuk member BDV, bukan Inkubeti. Kalau Inkubeti kita ada seleksinya. Jadi BDV ini selain incubator juga co-working space. Nah, yang member tadi adalah Apa space? co-working space. Co-working, oke. Ya, co-working space ya, kayak komanya ini Ya, apa ya, ya. Oh, ini dua-duanya ada co-workingnya ya? Nah, oke, kalau yang untuk tadi kembali ke pertanyaan yang apa tadi? Bahwa manusianya itu jadi Oh iya, sangat kalau penting. manusianya iya. Untuk menjadi Inkubeti itu kita ada proses seleksi, dan di setiap tahap proses seleksi itu nilai dari co-foundersnya itu adalah 60%. Nilai dari co-foundersnya adalah 60%. Idenya hanya 40%. Idenya 40%. Jadi manusianya dinilai di value lebih tinggi. Iya. Oh gitu ya? Karena Oke. ini, karena jarang banget ya, apalagi di bisnis, di industri yang inovatif gitu ya. Produk akhirnya yang sukses itu adalah produk awal yang dikonsepkan itu jarang sekali. Di sini pada pakai WhatsApp kan ya. Oke. Siapa yang tahu WhatsApp awalnya bukan aplikasi chatting? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada kan? WhatsApp itu kenapa namanya WhatsApp? Karena awalnya adalah aplikasi di mana itu lahirnya di Amerika. Nah, di Amerika itu kan budayanya bukan budaya texting, tapi budaya telepon kan. Nah, itu adalah aplikasi untuk membantu, misalkan saya mau nelpon Kang Dondi lagi sibuk nggak ya? Nah, itu saya bisa lihat statusnya Kang Dondi itu di WhatsApp. Hanya Sedang ngapain? Sedang ngapain? Lagi meeting, ya, lagi meeting atau lagi pacaran atau lagi Kayak statusnya BBM gitu. Oh. nah, status karena kan kita tinggal ngambil dari kontak, makanya dia nomor handphone kan awalnya. Nah, mungkin setelah menjalankan itu kemudian dia mikir bahwa oh, ternyata orang itu setelah tahu bahwa yang mau diteleponnya itu lagi sibuk, dia kemudian kirim teks. Nah, muncullah fitur teks-teks itu, padahal ini ternyata sukses berat kan gitu kan. Nah, jadi kenapa pada akhirnya WhatsApp bisa sukses? Karena ada orang di belakang WhatsApp yang dia nggak pantang menyerah ketika ide pertamanya itu gagal. Ide pertamanya Kebayang di kepala doang ya? Iya, kebayang kalau dia ternyata dari situ kok gua nggak dapat apa-apa, aplikasinya nggak sukses segala macam, terus kemudian dia nyerah, itu nggak jadi perusahaan yang 19 miliar dolar gitu kan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan, inget-inget ya. Inget-inget ternyata ini dua inkubator di depan kita gitu, teman-teman yang mewakili inkubatornya masing-masing ternyata valuing lebih menghargai, lebih menakar, lebih tinggi value manusianya, nilai manusianya dibanding ide bisnisnya. Memang itu ya. Ya, pelajaran di awal-awal tahun juga memperlihatkan bahwa manusia sebenarnya yang paling pengaruh di belakang sebuah bisnis ya. Kang Doni confirm itu? Sangat setuju. Sangat setuju. Jadi, oke, kalau gitu pertanyaan menusuk nih ya. Kalau memang manusianya yang divaluasi, gimana caranya memvaluasi manusia? Nah, oke. Kalau kita mungkin melihat dari dua hal. Pertama, sebenarnya yang salah satu yang kita pengen tahu juga adalah seberapa kuat si founder-founder ini untuk menjalani bisnis, karena bisnis kan nggak gampang ya. Media selalu meng-highlight, wah ini bisnis sukses, tapi dibalik itu pasti banyak jatuh bangunnya, dan itu yang kita pengen lihat salah satunya. Kita pengen tahu udah pernah ada pengalaman gagal apa sebelumnya. Itu Mau ditanyakan pengalaman gagalnya? itu kita cari tahu. Oke. Lalu berikutnya adalah misalnya dia mau masuk ke industri misalnya gitu, bikin kaos, produksi baju. Udah seberapa banyak lo tahu tentang industri itu? Itu penting karena apa? Karena satu, kita pengen tahu mereka networknya udah bagus nggak sih di situ. Kalau misalnya tahu tempat produksi cuma satu, tahu supplier cuma satu, begitu saat sesuatu terjadi
ternyata dia kawin lagi, bisnisnya gagal si vendornya gitu. Pingsan, bingung nyari vendor lagi. Jadi emang itu salah satunya misalnya network. Oke, Network itu kita ini juga, dan satu jam gagal, dua network. Oke. network, lalu salah satunya banyak sih sebenarnya, ini yang gue inget aja ya. Oke, nanti saya tambahin. Ya. Sama sebelah. Salah satu juga yang sebenarnya kita sangat nilai adalah ini, kita sebenarnya jarang banget kita ngelihat bisnis yang akhirnya sukses dan jadi gede di mana pendirinya itu sendirian. Jadi sebenarnya itu tough banget. Di awal mungkin lo bisa sendirian, kalau coba mengerjakan segalanya sendirian, tapi begitu bisnisnya udah mulai tambah gede, pasti kelimpungan. Biasanya di saat-saat itu yang lebih besar chance untuk survive-nya adalah yang berpartner.